Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar Ananda Soleha semuanya? Ya, Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Semoga pembelajaran daring ini bermanfaat dan kita bisa bertemu tatap muka di sekolah. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan penjelasan untuk tema 3, muatan IPS. Pekan lalu kita sudah belajar mengenai kegiatan ekonomi. Masih ingatkah apa itu kegiatan ekonomi? Ya, segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum, kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Apa saja? Ya, betul sekali. Ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas interaksi manusia. Baik, sebelum Ibu melanjutkan penjelasan materi pada pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan daripada pembelajaran hari ini. Silakan diperhatikan. Dengan menyimak penjelasan dan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungannya. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu melaporkan interaksi manusia dengan lingkungannya dan mendeskripsikan keragaman yang ada. Dengan mencermati bacaan dan penjelasan, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya dan lingkungan sosialnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada gambar di sini ini ada memuat tentang interaksi. Ya. Lihat kakak-kakak kelasmu yang terdahulu nih, mereka berinteraksi satu sama lain. Yang berikutnya, ini juga mereka berinteraksi. Apa yang terjadi dengan kedua gambar ini? Ya, mereka berinteraksi sosial, juga berinteraksi terhadap lingkungan. Yuk kita coba renungkan, apa sih berarti interaksi itu? Kemudian menurutmu mengapa manusia perlu berinteraksi dengan lingkungannya? Apa yang membedakan lingkungan alam dengan lingkungan sosial? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, interaksi itu adalah hubungan timbal balik ya antara orang dengan orang atau antara individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Kemudian interaksi kan tadi ada interaksi sosial maupun interaksi dengan lingkungan. Kalau dengan sosial berarti dengan manusia. Sementara dengan lingkungan apa itu lingkungan, Nak? Kita tinggal di lingkungan. Berarti lingkungan itu ada, pernah dengar tidak? Lingkungan abiotik, lingkungan biotik, lingkungan hidup dengan lingkungan tak hidup. Nah, itu lingkungan itu berarti segala yang ada di sekitar kita. Baik dianya benda hidup maupun tak hidup. Contoh tak hidup apa ya? Udara, tanah, cahaya, dan lain sebagainya. Kalau hidup apa ya? Makhluk hidup, manusianya, kemudian tumbuhannya, itu makhluk hidup ya. Jadi di dalam interaksi itu ada namanya hubungan timbal balik, saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Misalnya si Nabila berbicara dengan si Queen. Nah, berarti mereka nanti saling sahut menyahut. Itu berinteraksi. Atau orang yang berjabat tangan
itu berinteraksi dan lain sebagainya. Kemudian interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan berarti disebut interaksi dengan lingkungan, ya, dengan lingkungan hidup, misalnya dengan pohon, dengan apa lagi ya, dengan makhluk hidup lainnya. Oke, sudah paham tentang interaksi dari sini? Ya, bisa dipahami ya, berarti interaksi itu hubungan timbal balik. Dikatakan timbal balik itu berarti saling mempengaruhi satu dengan lainnya, saling berbalasan. Oke, kalau misalnya Ibu Sri mengetok meja, itu interaksi apa? Iya, dengan lingkungan berarti mejanya lingkungan tak hidup. Sekarang perhatikan interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial. Di sini ada gambar Bapak petani. Berarti Pak petani ini berinteraksi dengan lingkungan alam. Yang ini sebuah keluarga ya yang sedang makan bersama. Berarti ini terjadi dua interaksi, ada interaksi sosial, ada interaksi dengan lingkungan. Lingkungan di sini benda mati, berarti lingkungannya abiotik kalau benda mati ya. Oke, jadi contoh interaksi manusia dengan lingkungannya apa saja, Bu? Banyak sekali yang terjadi di lingkungan. Ayo, misalnya manusia menyesuaikan waktu tanam padinya pada musim hujan. Kemudian manusia kalau berlayar itu menyesuaikan dengan cuaca. Kalau cuacanya hujan, kemudian kilat, tentu tidak jadi berlayar. Manusia membuat hujan buatan untuk persediaan air bagi tanaman. Ini juga interaksi dengan lingkungan alam. Nah, untuk manusia kan makhluk sosial. Siapa yang masih ingat makhluk sosial itu apa? Ya, makhluk sosial itu makhluk yang dia tidak dapat hidup sendiri atau dia bergantung sama makhluk lainnya. Seperti kita di kota ini kalau tidak ada petani, maka kita tidak bisa makan beras atau makan nasi. Ya, kita tidak dapat memperoleh beras. Beras itu kita peroleh dari petani. Nah, bukan kita dapatnya di mall, Bu. Iya, mall atau toko itu adalah pendistribusi, distributor. Jadi kita bergantung kepada distributor, kita bergantung juga kepada produsennya. Produsennya tadi adalah petani yang memproduksinya. Jadi manusia itu saling membutuhkan satu sama lain dalam berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekarang interaksi itu terjadi, ini bertujuan dalam upaya pembangunan sosial. Setiap negara, kalau kita ini negara namanya negara apa? Ya, negara Indonesia. Setiap negara itu punya rancangan pembangunan, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi. Itu sesuai dengan program dan kemampuan negara itu masing-masing. Sekarang, apa sih pembangunan sosial? Sosial ini berkaitan dengan masyarakat, ya. Jadi, pembangunan sosial itu berarti berkaitan dengan manusianya. Semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi tujuannya meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Contoh aktivitas masyarakat dalam pembangunan itu apa? Misalnya melalui penyuluhan kesehatan. Adanya penyuluhan kesehatan tentu menginginkan masyarakatnya sehat. Kemudian adanya koperasi. Tujuan koperasi itu apa? Mensejahterakan anggotanya. Kemudian adanya kegiatan ekonomi di pasar. Ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini hanya beberapa contoh daripada aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial maupun ekonomi. Ya.
Jadi banyak sekali interaksi yang terjadi dalam upaya tentu untuk pembangunan sosial dalam masyarakat. Oke, aktivitas masyarakat dalam upaya lainnya. Kalau pembangunan itu apa, Bu? Pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Nih, bangun rumah. Tadinya dari tidak ada kan rumah itu, kemudian dibangun pondasinya sampailah jadi rumah. Berarti dilakukan untuk memperbaiki atau membuat menjadi lebih baik atau menjadi ada. Nah, negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Dibutuhkan kerjasama yang baik. Kalau tidak ada kerja yang sama yang baik, pembangunan itu akan terhambat. Contohnya apa? Misal, selalu ada demonstrasi. Tahu demonstrasi, nak? Ya, yang orang beramai-ramai mengadakan demo datang misalnya, apalagi demonstrasinya dengan kericuhan, tentu ini akan merugikan negara atau merusak, misalnya menghancurkan pagar gedung, lama-lama kan fasilitas tadi rusak. Kemudian harus diperbaiki lagi. Diperbaiki juga butuh uang. Uangnya dari mana? Uang negara. Uang negara itu ya uang rakyat. Jadi pembangunan lainnya akan terhambat. Kemudian keragaman nih. Keragaman Indonesia kan beraneka ragam. Kita udah pelajari juga di pertemuan sebelumnya. Banyak. Apa saja coba? Masih ingatkah? Iya, betul sekali, ada keragaman suku, bahasa, agama. Ini kalau kita tidak saling menghargai, tidak saling bertoleransi, maka akan terjadi perpecahan, ya. Oleh sebab itu, kita harus memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi menjadikan keragaman itu justru sebagai kekayaan bangsa, bukan menjadi pemecah belah, ya. Oke. Pembangunan sosial budaya di Indonesia. Tadi sudah dibahas juga, pembangunan sosial budaya itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, ya. Nah, di sini berarti mencakup kehidupan sosial dan budaya. Ya, contoh dukungan terhadap pembangunan itu apa? Nah, yang dapat kita lakukan, kita mendukung pembangunan, misalnya kita membeli produk dalam negeri. Tentu uang daripada kita beli itu masuk ke kas dalam negeri, masuk ke, kalau kita belanjanya produk-produk luar negeri, tentu masuk ke negara lain, ya, keluar uang kita ke negara lain. Kalau kita belanjanya dalam negeri, berarti uangnya berada di dalam negeri kita sendiri, sama kita belanja di warung. Maka orang yang punya warung yang dapat uang daripada belanja kita. Kemudian belajar dengan giat. Ini sebagai siswa, ya, kita belajar dengan giat, melaksanakan hal-hal yang positif. Keragaman sosial ini dijadikan sebagai kekayaan tadi Bu bilang, ya. Jadi dia merupakan modal dalam pembangunan bangsa kita. Contoh apa keragaman tadi? Manfaatnya dengan adanya keragaman tadi, ya, kita dapat menumbuhkan nasionalis. Apa itu nasionalisme? Rasa kecintaan kita terhadap bangsa, terhadap negara Indonesia. Kemudian sebagai identitas bangsa, nih ya, identitas bangsa di mata internasional. Berarti orang luar negeri itu mengetahui bahwa negara kita ini kaya akan keragaman dan menjadikan mereka tertarik untuk berwisata. Jadi sebagai ikon wisata, sehingga menambah pendapatan nasional atau devisa negara. Bagaimana kok bisa menambah? Seperti yang Ibu bilang tadi, ketika orang berbelanja ke luar negeri, uangnya akan keluar ke sana. Sebaliknya, ketika orang luar negeri masuk ke negara kita, tentu mereka berbelanja, kemudian datang ke sini, itu kan
membayar, mengeluarkan biaya. Nah, masuk ke kas negara. Oke. Baik, dari penjelasan Ibu hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita sudah pelajari tentang interaksi sosial, interaksi manusia dengan lingkungan alam, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Kemudian kita juga telah pelajari bahwa interaksi tadi di mana Indonesia ini kan beraneka ragam. Jadi dari interaksi tadi memiliki tujuan dan manfaat untuk pembangunan sosial. Pembangunan sosial sendiri bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan atau meningkatkan taraf hidup, ya. Baik. Dari penjelasan ini, Ibu berikan penugasan. Silakan dibuka buku penanya. Kita berlatih soal halaman 181. Nah, ini dikerjakan nomor 2 dan 3. Kemudian halaman 202 juga dikerjakan nomor 3. Silakan kerjasama dengan orang tua, diatur waktunya bersama orang tua. Jadi, tetap disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengerjakan tugas-tugas KBM kita. Meskipun orang tuanya sibuk, tetap diatur waktunya, kapan orang tuanya bisa. Jadi ibu tidak memaksakan harus hari ini, harus jam segini, tapi silahkan di manage sendiri kapan waktunya bisa, ya. Baik, ibu rasa cukup penjelasan hari ini untuk materi IPS kita. Atas keaktifannya, atas kerjasamanya, ibu ucapkan jazakumullah khairan. Kelas 5C, alhamdulillah Ananda semuanya masih semangat dalam belajar. Semoga kita bertemu lagi di tatap muka di sekolah. Kita berdoa, ya. Ingat, stay at home, laksanakan protokol COVID dengan disiplin, dan selalu berdoa, perbanyak zikir. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.